Orang tuaku sudah meninggal. Orang tuaku mati syahid ketika berperang menemani Rasulullah, paman. Orang itu juga ikut menangis, ikut sedih, lalu bertanya dengan lembut kepada anak tersebut, "Anakku, maukah engkau kalau aku menjadi ayahmu?" Seketika sang anak tertegun sejenak, memperhatikan siapa orang ini. Hari itu adalah hari kebahagiaan, di mana semua orang begitu senang, begitu bahagia. Tetapi tidak dengan anak kecil ini. Anak ini justru menangis sedemikian pilunya. Sampai kemudian seseorang datang menghampiri dia dan bertanya, "Apa yang membuatmu sedih, nak?" Anak itu menjawab, "Aku iri melihat kebahagiaan teman-temanku yang lain. Mereka bisa berkumpul bersama keluarganya di hari bahagia ini." "Kemana orang tuamu?" orang itu kembali bertanya. Si anak lalu bertambah menangis, menceritakan bahwa orang tuaku sudah meninggal. Orang tuaku mati syahid ketika berperang menemani Rasulullah, paman. Orang itu juga ikut menangis, ikut sedih, lalu bertanya dengan lembut kepada anak tersebut, "Anakku, maukah engkau kalau aku menjadi ayahmu?" Seketika sang anak tertegun sejenak, memperhatikan siapa orang ini. Orang itu kembali melanjutkan, "Dan Aisyah sebagai ibumu." Si anak tersebut sontak kaget, "Aisyah yang mana? Jangan-jangan orang ini." Orang itu kembali melanjutkan, "Dan Hasan serta Husain sebagai saudara laki-lakimu." Lalu anak itu kembali menangis, mengucur deras air matanya, karena benar dugaan dia. Orang itu lalu menambahkan lagi, "Dan Fatimah sebagai saudari." Terharu betul sang anak, semakin kencang air matanya, tetapi kali ini tangisnya penuh kebahagiaan dan langsung menjawab, "Tentu saja aku mau ya Rasulullah." Sebab benar, orang yang ada di hadapannya, yang menghampiri dia, tidak lain adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak lahir dalam kondisi fitrah, lahir dalam kondisi suci. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, "Kullu mauludin," semua anak yang lahir, "yuladu alal fitrah," dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi kesucian. Kata fitrah juga dekat dengan kata fatara, yang berarti menciptakan. Misalnya seperti yang sering kita bacakan dalam sholat yang kita lakukan, "Inni wajjahtu wajhiya," sesungguhnya aku sedang menghadapkan wajahku, "lilladzi fataras samawati wal ard," yang menciptakan langit dan bumi. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesucian yang dikandung dari makna kata fitrah bukan hanya kesucian biasa, tetapi kesucian sejak awal kejadian, kesucian yang dimiliki sejak awal penciptaan. Karenanya ia juga bisa kita sebut sebagai kesucian primordial. Kesucian primordial inilah yang kita harapkan kembali kita miliki pada waktu mengikuti ibadah puasa selama sebulan penuh. Kita diharapkan kembali ke fitrah, kembali menjadi suci. Tetapi tidak tepat juga jika menganggap bahwa hanya karena ibadah puasalah kita bisa kembali suci. Sebab ibadah puasa juga memiliki satu pasangan di dalam bulan Ramadan, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah adalah dimensi sosial sama seperti ibadah puasa yang mengantarkan kita kembali ke fitrahnya. Jika pada ibadah puasa
berbagi dalam bentuk merasakan penderitaan orang lain, maka pada zakat fitrah berbagi dalam bentuk mereka merasakan rezeki yang kita miliki. Sehingga baik ibadah puasa maupun zakat fitrah adalah ibadah yang berdimensi sosial yang bisa mengantarkan kita kembali kepada fitrah kita. Apa yang kita peroleh ketika kembali dalam kondisi fitrah adalah kita bisa menjalankan agama secara hanif, secara lurus. Dalam Al-Quran dikatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu pada agama dengan lurus. Fitratallahi, menurut fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Ajaran hanif, ajaran lurus adalah ajaran yang diajarkan Allah kepada seluruh nabinya, yang ditekankan kembali terutama sejak pada Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Jalan Ibrahim yang lurus adalah jalan yang hanif, yakni jalan yang cenderung pada kebenaran, cenderung pada kebajikan, yang menghidupkan hati sehingga hati memiliki cahaya, sehingga hati memiliki nurani. Berarti ada hati yang tidak memiliki nurani? Ada hati yang tidak memiliki cahaya? Ada. Kita akan bahas pada Jumat depan. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.